Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Genci Putri Nayat dengan NIM 2405556. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh saya dan kelompok saya, yaitu yang berjudul elastisitas. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa men-skip video ini untuk melihat rumusan masalah dan juga tujuan percobaannya. Yang selanjutnya, adapun hipotesis yang saya kemukakan pada eksperimen kali ini adalah yang pertama, yaitu bahwa tidak semua benda memiliki sifat elastisitas yang sama. Yang kedua, itu benda bersifat elastis akan berubah menjadi plastis ketika bahan elastis ini diberikan tegangan dan tegangan yang besar dan terus-menerus. Yang ketiga, terakhir, itu bahwa tembaga, besi, kuningan akan memanjang jika diberi beban tambahan, namun hanya sedikit dan tidak terlihat oleh mata yang telanjang. Baik, selanjutnya adalah dasar teori. Dasar teori yang digunakan pada kali ini adalah menggunakan dasar teori Brownius-Young, yaitu bahwa sebuah benda dengan panjang L dengan luas penampang A diberikan gaya sebesar F, maka batang tersebut akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Perbandingan tegangan tarik terhadap pegangan tarik atau tegangan desak terhadap pegangan desak tersebut, modulus elastis linier atau modulus Young E, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per A dibagi delta L per L0, yaitu E sebagai modulus Young, F yaitu gaya tarik atau desak, A itu luas penampang batang, delta L yaitu perubahan panjang batang, dan delta E dan L0 itu panjang batang mula-mula. Jadi gaya modulus Young itu dilihat dari gaya tariknya dibagi dengan luas penampangnya, lalu dibagi lagi dengan perubahan panjang batang dan juga dibagi dengan panjang batang mula-mula. Nah, adapun alat dan bahan praktikum yang digunakan adalah pertama yaitu bahan uji, yaitu berupa batang baja, tembaga, dan juga kuningan. Yang kedua adalah beban atau massa. Yang ketiga ada dudukan bahan uji. Yang keempat cermin kaki 3, dan yang terakhir itu menggunakan teleskop. Adapun langkah-langkah eksperimen yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ukur lebar dan ketebalan jenis bahan uji ketiga-tiganya, lalu ukur jarum bagian bawah dan bagian atas pada cermin kaki 3 itu yang ada di bawahnya ini, dan jangan lupa untuk menimbang semua bahan uji, cermin kaki 3, dan beban yang akan digunakan. Lalu langkah yang kedua yaitu persiapkan alat duduk bahan uji, lalu taruh bahan uji satu bahan aja, bebas mau itu tembaga, kuningan, atau besi di atas dudukan. Lalu ukur jarak antara dudukan bahan uji, kayak si bahan uji kan seperti ini nih, jadi antara si yang ini ke sini diukur alat duduknya. Lalu ukur jarak antara lalu siapkan pula teleskop itu sedikit jauh dari alat duduk bahan uji. Atur posisi teleskop agar terlihat ke arah kaca dan memantulkan gambar penggaris yang ada di samping teleskop. Lalu ukur jarak antara alat duduk dan juga teleskop. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu cek nilai simpangan pada teleskop untuk data awal yang tidak ada beban apapun. Setelah itu, taruh gantungan beban di cermin kaki 3, yaitu cermin kaki 3. Lihat lagi nilai simpangannya untuk data yang kedua, karena sudah ada beban di si gantungan tersebut. Selanjutnya, taruh beban pertama di atas gantungan dan lihat lagi simpangannya di teleskop untuk data ketiga. Dan terus tambahkan beban sedikit demi sedikit hingga terkumpul banyak data. Nanti ada perubahannya tuh, kayak dari yang awalnya berapa menjadi berapa. Nah, berarti itu dapat diketahui bahwa si bahan uji tersebut memiliki sifat elastisitas, walaupun sangat kecil dan hanya bisa dilihat melalui teleskop. Nah, lalu untuk selanjutnya ulangi percobaan yang tadi, namun dengan bahan uji yang berbeda. Kayak tadi udah melakukan dengan tembaga. Nah, selanjutnya kalian lakukan lagi dengan bahan uji besi atau kuningan. Lalu, olah data-data yang dihasilkan dari ketiga percobaan tersebut. Agar memudahkan pengolahan data, olahlah data di Microsoft Excel yang ada di laptop. Nah, ada pula data yang dapat dihasilkan dari percobaan yang tadi adalah sebagai berikut. Ini sudah dimasukin di Excel tadi nih. Kayak udah dibagi lah atau di apalah. Jadi dimudahkan semuanya. Kayak yang pertama ini, data yang tabel awal adalah beras atau tembaga. Ini masanya yaitu si perubahan panjangnya, panjang awal. Itu ini data Y-nya perubahan dari si panjang awal ke panjang selanjutnya. Lalu ini si rumus-rumusnya, ini udah langsung ke modulus yang dari di si L pangkat 3 dikali MG dibagi 4 A pangkat 3 dikali B dan E.
Lalu juga di sebelah kanan itu ada X itu jarak antara si teleskop dan juga si dudukannya. Lalu L ini ada panjangnya, lalu A pangkat 3 ini adalah tebalnya, dan B ini adalah lebarnya, dan Z adalah jarak antara si ujung-ujungnya dudukan tersebut. Lalu sini ada data copper atau kuningan, lalu ada data iron atau besi. Ada pula di grafiknya telah dibuat, yaitu grafik dari si delta Y per M atau perubahan panjangnya terhadap massa. Adapun dari sini tingkat kepastian Dr. Bas ini adalah 0,99. Jadi ini lumayan akurat ya, walaupun tidak terlalu gitu, tapi mendekati seperti itu. Tadi itu adalah resultannya juga, belum bisa dilihat. Nah, terakhir itu kesimpulan yang didapat dari percobaan yang sudah saya dan kelompok saya lakukan adalah bahwa ternyata besi, tembaga, dan kuningan yang terlihat keras pun memiliki elastisitas, walaupun hanya sedikit dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Kayak nggak ada langsung begini, tapi kayak kecil banget. Dan juga bahwa setiap benda memiliki tingkat elastisitas yang berbeda-beda sesuai dengan bahan atau zat yang terkandung di dalam benda tersebut. Nah, baik, itu saja mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penerangan yang tidak dapat dimengerti. Saya Gianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.